Yes, balik lagi di Zona Korea, zona yang bikin kalian tahu banyak And welcome back to Somek. seputar omongan K-pop. K-pop, di mana kita akan mencampurkan fakta dan opini dalam satu gelas and let's spill it. Yes, jadi di episode yang kedua ini ya, yang Yap. kita kedua, nggak kerasa ya, udah 2 episode aja. Baru juga Perasaan 2, baru say. mulai. Oke. Nah, jadi episode yang kedua ini kita bakal ngebahas tentang boyband yang lagi hangat dibicarakan oleh Yes. K-popers dan juga netizen-netizen di seluruh dunia. Debut dari salah satu boyband yang dinaungi oleh entertainment yang cukup megang ya, Ya, karena megang. dia juga agensi yang membawahi Blackpink, Icon, Winner, Big Bang, dan banyak lagi, yaitu adalah Treasure dengan debut mereka yaitu judulnya Boy. Siapakah mereka? Terus kayak konsepnya kayak apa sih? Apakah YG banget? Atau YG lagi mau coba-coba hal-hal yang baru? Jadi untuk itu kita langsung bakal bahas di sini. Jadi stay tune terus di Somek seputar omongan K-pop. Somek seputar omongan K-pop. Nah, Kak Zuli, kita tadi udah bilang juga kita bakal ngebahas tentang Treasure. Di sini aku bakal bacain dulu ya sedikit yang aku tahu tentang Treasure. Di mana Treasure ini tuh mereka perjalanan udah panjang karena mereka udah pre-debut. Dari ada beberapa member yang sudah diperkenalkan sebagai YG trainee dari tahun 2010 sampai 2019. Itu adalah proses pre-debut mereka di keluaran satu persatu karena mereka juga adalah hasil besutan dari survival show yang dibuat oleh YG yaitu Treasure Box. Ya. Dan akhirnya terbentuklah Treasure sebagai boy group baru dari YG Entertainment dengan member Choi Hyun Sok, Ji Hoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Yoon Jae Hyuk, Asahi, Bang Yedam, Doyoung, Haruto, Park Jong Woo, dan So Jung Hwan. Yes. Itu dia berapa member nih? 12 member 12 totalnya. member. Ya Allah, YG kapan lagi ngeluarin grup 12 orang ya? Bener. Bau-baunya kayak agensi sebelah nih konsepnya. Nah, ini mereka ini sebelumnya udah mungkin banyak dari kita yang tahu lewat program reality show yaitu Treasure Box. Yes. Jadi itu program reality show dari YG Entertainment yang tujuannya untuk mencari orang-orang yang nantinya akan didebutkan sebagai boy group baru yaitu Treasure ini. Tapi dulunya itu ada totalnya kalau nggak salah aku sempat baca 29 orang. 17 November 2018 YG Entertainment mengumumkan 29 orang trainee lewat acara YG Treasure Box. Nah ini tuh sebenarnya cukup YG banget sih karena sebelumnya mereka sempat bikin zaman dulu tuh yang Icon sama Winner sempat bikin Win. Ya kan. Nah ini kayak versi kayak gitunya tapi namanya Treasure Box. Nah pada saat itu akhirnya sempet tuh pengumuman pertama dibilangnya yang mau debutin tuh timnya namanya Treasure kalau nggak salah 6 orang atau 7 orang gitu. Terus ada lagi tim keduanya namanya Magnum. Sama 6 orang atau 7 orang gitu. Tapi tiba-tiba akhirnya beberapa bulan kemudian YG mengumumkan kalau mereka akan mendebutkan Treasure 13. Jadi dijadiin satu. Ya kan, 13. Treasure 13. Nah, 13 dong. Yes, ternyata tepat beberapa bulan sebelum debut ada satu member yang akhirnya memutuskan kontrak eksklusifnya yaitu Hyun Bin. Jadi katanya musical directionnya si Treasure ini berbeda dengan dia. Jadi dia memutuskan kontrak eksklusifnya sebenarnya rada fishy sih ya kayaknya. Kok fishy? Kayaknya nggak mungkin dia Kayaknya nggak mungkin ya. itu. Ya, tapi kita nggak tahu, ini yang kita baca dari fakta yang ada ya. Yes, karena ya kan kayak siapa tahu aja ya. Kan mungkin kalau Treasure ini mungkin sounds pop, hip hop, tapi mungkin Hyun Bin ini lebih ke dangdut. Iya, kita nggak pernah tahu. Nggak Dia pernah bisa tahu, debut kan? di Sindang kesini aja deh, Nek. Iya, Lu masih sukses. Siapa tahu tiba muncul jadi YouTuber di Indo. Iya, benar. Udah gitu nongol di Akademi Asia. Kalau nggak sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tetap
untuk muncul di Andara. Iya kan, bisa kan? Bisa. Nah, akhirnya mereka jadi debut ber-12 kemarin lagunya Boy dan lagu ini yang ciptain seperti biasa lah produser YG, tapi Choi Hyun Suk dan Haruto which is rapper dari Treasure ini ikut andil dalam penulisan lirik seperti biasa. Well, YG banget ya. YG banget. Rappernya biasanya ikut untuk penulisan lirik gitu. Dan tadi aku cek YouTube-nya ternyata video klipnya sudah 17M. 4 hari dari di Wow. post sekarang udah 17M. 17 juta. Yes, dan Dalam waktu sekarang 4 hari. yes, dan sekarang dia juga udah masuk ke music show di Korea. Ya ampun. Tapi bener ya, aku selalu ngerasa ya setiap debutnya YG itu tuh pasti megang. Yes, benar. Secara kasat mata aja, debut YG tuh pasti gong banget. Yes, dan juga pasti udah ditunggu banget gak sih kayak Udah ditunggu. nih YG mau keluarin grup baru nih, pasti Karena semua YG orang tuh udah debutnya pasti panjang. Yes, benar. Jadi Kayak orang-orang Blackpink apa tuh panjang, jadi orang tuh nunggu. Nunggu. Akhirnya penasaran. dan udah pada kayak tahu dari zaman dulu nih ada si Bang Yedam nih, Iya, ini ada iya, si iya. ini si itu si ini si Bang itu Yedam gitu. tuh dulu dari K-pop star kan. Yes. Bang Yedam tuh awalnya dari K-pop star. Dan ada member juga yang dari Mix Nine, Mix sempet kan Nine, bikin bener, Mix bener, Nine. Mix Nine. Jadi kayaknya udah banyak, ada beberapa member yang udah cukup dikenal sama publik gitu mukanya. Dan mereka tergabung di sini. Tapi ada juga orang-orang yang dari Treasure Box yang akhirnya tidak berhasil ikut debut di sini. Akhirnya mereka malah debut di bersama lain. boy group lain gitu. Contohnya ada yang gabung sama Six. Iya, CIX sama Bae-jin Young. Sama Bae-jin Young. Terus ada juga yang gabung bareng sama AB6 gitu. Jadi makanya buat kalian mungkin yang udah tahu dan juga nunggu-nunggu Treasure untuk debut, akhirnya mereka sudah debut. Cuman aku akan mewakilkan suara hati para K-popers Gen 2. Oke. Kayak bring back my Big Bang. Oke. Kayak where's my Big Bang? Sempat ada kabar yang bilang bahwa Big Bang itu akan ada comeback di Coachella. Karena Big Bang kan harusnya Coachella tahun ini perform tuh, Ma. Iya. Taunya kan Covid. Iya, ya? Covid. KOPIT, Ma. Koronce ya, Dek. Korompit ya. Kayak marga ya tuh korompis. Covid kan. Akhirnya Coachella bubar. Keberlangsungan lagu dari Big Bang dan kapan Big Bang akan perform setelah Coachella juga hilang begitu saja. Kemudian Icon juga kemana? Oke. Kabarnya Icon kemana setelah case kemarin yang memang cukup booming, yang akhirnya BI juga hengkang dari Icon. Tapi tetap kemarin sempat ada yang booming juga hashtag bring back BI atau apa gitu, yang netizen meminta YG untuk mengajak BI untuk kembali bergabung bersama Icon. Itu juga sempat viral. Tapi Mungkin entah gak juga sih Nek itu? kabar beritanya gimana ya? Tapi mungkin gak sih Nek dibawa balik lagi? Dibalik lagi emang enggak sih? Kayaknya gak mungkin Gak gak sih? mungkin. Lebih ke ya udah BI berkarya sendiri aja. Kayak case ini dulu siapa? J Park. Oh iya. Pas kasus JYP. Benar. Udah cabut, hilang, balik lagi tapi ya udah bangkit. Jadi bikin CEO sendiri. tiba-tiba. Jadi CEO bisa tiba-tiba jadi. EOMG. Udah gitu sekarang artis-artisnya juga megang semua. Iya kan? Menurut aku untuk BI mungkin itulah jalan yang paling possible untuk dia lakuin. Tapi beneran deh, ini kemana Winner, kemana Icon, kemana Big Bang. Karena aku ngerasa kayak YG tuh selalu gitu. Wow, curahan hati. Waduh. Curahan hati sebagai pecinta YG ya. YG Stan. YG Stan. Kita YG Stan loh. Yes. Kalau Kak Zuli suka siapa di YG? Oh, aku 100% VIP. Kamu 100% VIP. Aku Black Check for the win. Aku tuh anyone banget. Jadi begitu tuh anyone hengkang, aku nangis darah, Nangis say. darah. Bener-bener keluar aku seputar hubungan hemoglobinnya. K-pop. Sama banget, tapi sama. Nangis banget tuh anyone bubar tuh nangis. Tapi muncul Blackpink sedikit mengobati. Dan akhirnya setelah Blackpink berjalan beberapa tahun ini juga aku sudah full Blink sekarang. Cuman benar aku mau nyampein tadi, YG selalu YG kalau nonton boleh dong cari orang yang bisa ngertiin omongan gue biar lo tahu ya. Iya benar. Oke. Gua kesal. Kayaknya nyampe nih podcast. Kan kita terkenal banget. Ih parah. Baru juga episode 2 say. Ada episode 2 itu. Jadi aku mau nyampein aja, kalau menurut aku dan beberapa teman-temanku juga sebagai YG stan, YG itu selalu tiap debut boom, gila-gilaan. Semuanya apa, konser, apa segala macam di mana-mana. Tiba-tiba krik gone. Oke. Selalu kayak gitu.
Dan akhirnya netizen harus nge-push bring back lah apa hashtag apa segala macam, neror Instagramnya segala macam, sampai akhirnya comeback baru. Mungkin memang konsepnya dia pengen kayak jarang-jarang kali ya, biar sekalinya comeback pasti booming, biar orang-orang kangen apa segala macam. Tapi nggak gitu konsepnya, karena itu menurut aku terlalu lama untuk boy group YG nggak comeback terus tiba-tiba dia produce sesuatu yang baru. No offense, bukan aku nggak suka sama Treasure, tapi menurut aku kayak benahin dulu deh tuh anak-anak lu, keluarin lagi gitu sebelum debutin nih bocah-bocah baru gitu. Ditambah juga kalau menurut pandangan aku ya, begitu Treasure comeback, jujur di mata aku secara visual, maksudnya visual bukan fisik appearance dari membernya ya, tapi ngelihat jumlah membernya itu tuh kayak kok nggak YG banget, kayak bikin grup 12 orang. Terus yang kayak nggak YG banget, ini orang-orang banyak banget apa. Terus menurutku pribadi juga musiknya mungkin beat dropnya masih YG, tadi kita udah sempet bahas ya kayak, cuman secara keseluruhan kurang YG, kurang gigit gitu. Kalau kayak aku ngebandingin sama Big Bang lah, sama Winner, Icon, kayak kurang gigit gitu. Kayak Icon Rhythm tak aja tuh menurut aku beneran kayak standing ovation. Wadaw, standing ovation gitu kan. Nih kalau aku sebagai YG stan ya, kalau aku justru ngerasanya gini kayak, oke, bener sih, Treasure muncul, tapi kayaknya sebelumnya YG masih punya banyak masalah kayak banyak PR gitu. Icon adalah satu cabut, terus belum comeback, udah gitu Big Bang katanya mau comeback tapi juga ada masalah dengan Seungri, dan Seungri cabut, terus katanya mau comeback tapi nggak keluar gitu. Kok kayaknya tiba-tiba lu udah munculin orang baru aja gitu. Belum winner gitu. Cuman kayaknya kalau misalnya aku mikirnya ya bisa jadi karena memang semua itu kan yang ono yang kayak Big Bang, Icon, Winner memang lagi banyak ada masalahnya gitu loh, lagi ada masalahnya. Iya, yang satu Seungrinya lagi nggak tahu nih kemana dia nih. Halo Seungri, dia nggak tahu loh. Nggak ngabarin kamu. Nggak ngabarin. Dia terakhir ke aku ngechat di DM. Kan dia di penjara nggak ada, nggak ada di TV nggak ada, nggak tahu dia di mana ya kan. Bener. Terus udah gitu kayaknya mau bikin musik baru juga mereka harus adjust dengan 4 orang gitu. Udah gitu Icon juga dengan ketidakadaan leader, dan kayaknya juga mereka kemarin sempat comeback juga sih berenam gitu. Terus udah gitu Winner juga ada yang lagi di militer gitu. Kayaknya memang menurut aku bisa jadi pemikirannya adalah ya udah deh, ini lagi kalau gua hantem lagi yang ini belum beres masalahnya, entar dulu deh. Cuman kan life must go on, gue juga harus tetap punya pemasukan gitu loh. Jadi dan Treasure Box ini menurut aku udah menunggu cukup lama. Mereka itu harusnya debutnya tuh bukan saat ini. Debutnya tuh sebenarnya harusnya dari awal tahun atau tahun lalu gitu. Harusnya udah debut gitu. Atau 2020 awal. Yes, harusnya udah debut, tapi ketahan karena pandemi juga, dan juga karena ada banyak skandal dari YG yang akhirnya YG-nya sendiri akhirnya resign gitu. Jadi kayaknya memang ini pun sudah menunggu terlalu lama. Akhirnya ya mau nggak mau life must go on, mereka ya udah deh hajar aja dulu, anak-anaknya juga udah siap kok gitu loh. Coba deh bikin, kalau memang YG mau mencoba hal yang baru, gong sekalian lakuin hal baru yang benar-benar nggak terkira. Misalkan bikin unit itu tuh kan kayak nggak YG banget. Coba bikin unit misalkan dari si Treasure ini ada yang kayak para rappernya kayak, atau yang kayak para lead vokalnya kayak gabung jadi satu unit gitu. Mungkin itu adalah hal baru yang patut dicoba ya kan, biar netizen juga asupan gizinya tetap terjaga gitu ya. Benar. Kalau untuk soal waktu aku berbeda sama Kazuli. Aku lebih ke tipikal yang kayak buruan. Aku mau denger sekarang gitu. Karena sabar. At some point benar butuh proses masak itu pakai bumbu, tapi di sisi lain juga ya aku nggak sabar, aku mau lihat